Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bukan perempuan lemah, bab 36. Tolong, teriak Diana dengan nafas yang memburu. Non, kenapa? Tanya Biati. Di mana dia? Di mana wanita itu? Tanya Diana masih ketakutan. Siapa, Non? Biati heran dan tidak mengerti dengan apa yang dimaksud Diana. Aku tadi melihatnya ada di televisi. Jelas Diana dengan telunjuk mengarah pada layar datar di kamarnya yang mati. Mungkin mimpi, Non. Semenjak datang, Non kan tidur di kamar, papar Biati. Diana menggelengkan kepalanya. Ia bahkan masih jelas mengingatnya. Bukan mimpi, tapi memang kenyataan. Terakhir yang diingatnya saat akan membuka pintu, tapi tidak bisa, dan muncul asap hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Biati langsung keluar dari kamar Diana, yang tetap kekeh mengatakan kejadian-kejadian tadi. Siapa yang akan percaya jika ada televisi tiba-tiba menyala sendiri dan mati sendiri? Dan ada asap yang muncul tanpa ada penyebab. Apa ini? Apa iya aku mimpi? Tapi tadi terasa nyata, gumam Diana frustasi. Ternyata melihatnya tersiksa seperti ini bisa membuatku lebih senang daripada langsung menghabisinya, gumam Winona sambil melihat beberapa rekaman CCTV yang terhubung ke ponselnya. Semua sudut villa itu sudah dipasang CCTV tanpa sepengetahuan siapapun. Sayang, Winona memasukkan benda pipi itu ke dalam tasnya saat sang suami memanggil. Karena ada sedikit masalah, pelatih itu datang terlambat. Pelatihnya sudah datang, tanya Winona. Ia tadi hanya izin pergi ke toilet, padahal ia sedang mengerjai Diana. Iya, ayo. Hendra mengandeng tangan istrinya itu memasuki sebuah ruangan latihan. Hendra sudah siap dengan baju latihannya, sedangkan Winona duduk dengan santai melihat suaminya yang mulai belajar. Pasang kuda-kuda seperti ini. Pelatih itu langsung membantu Hendra untuk memasang kuda-kuda. Dalam semua olahraga bela diri, kuda-kuda kerap dijadikan teknik dasar. Fungsi dari kuda-kuda adalah untuk menjadi pondasi saat melakukan penyerangan maupun saat bertahan. Kuda-kuda yang sempurna menjadi kunci keseimbangan. Sesekali Winona menahan tawa karena ia baru tahu jika suaminya ternyata begitu lemah soal perkelahian seperti ini. Hendra hanya memiliki tubuh atletis tapi tidak memiliki basic untuk bela diri. Hanya tubuhnya yang bagus berotot tapi lemah. Tentu itu tidak bisa disamakan dengan stamina lelaki itu di atas ranjang. Winona yang akan selalu kalah jika mereka bertanding di atas ranjang. Winona sengaja meminta latihan yang biasa. Ia tidak ingin Hendra terlalu lelah karena besok lelaki itu harus kembali kerja. Sebenarnya Winona bisa mengajarkan sendiri suaminya, tapi ia tidak ingin Hendra kaget. Kaget saat tahu istrinya seperti apa. Lelah, tanya Winona lalu menyodorkan botol air pada suaminya. Padahal gerakannya tidak rumit, tapi rasanya pegel karena kuda-kuda. Keluh Hendra lalu menghabiskan satu botol air mineral berukuran sedang itu. Nanti sampai di rumah aku pijat ya, Winona menghibur. Tidak usah, Mas saja yang pijat kamu, goda Hendra membuat Winona melayangkan cubitan gemas di perut lelaki itu. Selesai dari tempat latihan, mereka tidak langsung pulang. Hendra mengajak sang istri untuk berjalan-jalan sebentar, karena ia merasa sia-sia jika hanya menghabiskan waktu libur di rumah saja. Ia juga ingin membuat istrinya senang. Hendra akan mengantar kemanapun yang diinginkan sang istri. Sebuah taman dengan danau buatan menjadi tujuan mereka. Sudah lama mereka tidak menghabiskan waktu di sana. Tidak terlalu ramai seperti biasanya. Sepasang sejoli itu duduk di bangku taman sambil menikmati camilan pinggir jalan yang dibelinya tadi. Apa seminggu sekali tidak cukup, Mas?
Kalau terlalu sering latihan, aku takut nanti kamu yang akan kelelahan, ujar Winona. Tidak akan sayang, kalau memang kelelahan kan ada kamu yang rawat Mas, balas Hendra dengan senyum lebar lalu melahap cimol yang disosorkan sang istri. Ya sudah, aku tidak akan melarang. Bu Winona, seorang memanggil membuat Winona dan Hendra langsung menoleh. Wanita bertubuh semampai itu tersenyum dan berjalan mendekat. Itu Viola, seorang aktris yang dibawahi WS Entertainment. Wanita itu sepertinya sedang melakukan proses syuting. Bisa dilihat dari beberapa kru yang datang bersamanya. Viola, tanya Winona memastikan. Ia sebenarnya tidak bisa mengenal semua orang yang bernaung di agensinya. Iya bu, senang bisa bertemu lagi dengan ibu, balas Winona lalu menjabat tangan Winona yang langsung disambut oleh wanita itu. Ternyata aku tidak salah orang. Aku terkadang lupa, bahkan keliru mengenali orang, keke Winona. Mereka hanya mengobrol sebentar karena memang Viola harus memulai syutingnya. Sedangkan Winona dan Hendra masih menikmati waktu dan akan pulang saat matahari tenggelam. Mereka tidak menyadari ada paparazzi yang menangkap momen mereka. CEO WS Entertainment adalah sosok yang begitu humble. Ia tertangkap kamera sedang menghabiskan waktu bersama seorang lelaki yang diduga suaminya. Ia juga terlihat sangat akrab dengan anak asuhnya di WS Entertainment, yaitu Viola, aktris yang saat ini sedang naik daun. Banyak warganet yang penasaran dengan sosok CEO muda itu. Namanya jarang disebut, tapi ia adalah orang yang berperan penting. Hera menyipitkan mata saat melihat tayangan televisi yang menyiarkan berita-berita mengenai aktris tanah air. Itu Mbak Nana dan Bang Hen kan? Gumam Hera saat layar televisi dipenuhi foto Winona, Hendra, dan Viola saat berada di taman kemarin. Layar televisi langsung mati. Hera menoleh dan menatap sang ibu yang memegang remote. Bu, pergi kuliah sana, jangan malas-malasan. Kamu itu harus punya nilai bagus biar bisa dapat kerja dan jadi kaya, cerocos Bu Sulis. Iya, nanti coba nyalakan lagi Bu. Tadi aku lihat Mbak Dana dan Bang Hen masuk berita gosip, jelas Hera. Mana mungkin, cibirnya. Hera langsung merebut remote televisi dan menyalakan. Ia menarik ibunya untuk melihat lebih dekat. Ia tidak ingin jika salah lihat. Jika ibunya mengatakan itu adalah Winona dan Hendra, berarti penglihatannya tidak salah. Mata Bu Sulis terbelalak dengan mulut terbuka. Kali ini ia benar-benar dibuat tidak percaya karena berita di televisi tidak mungkin salah. Ayo kita ke rumah mereka untuk memastikan ini, ajak Bu Sulis. Tapi kemana Bu? Bang Hen kemarin bilang kalau dia udah pindah kan? Cepet telepon dia. Hera langsung menghubungi kakaknya. Saat itu Hendra sedang berada di kantor. Lelaki itu memberikan alamat rumahnya pada sang adik. Winona juga tidak melarang, karena sebelum memberikan alamat itu, Hendra lebih dulu meminta izin pada istrinya. Setelah mengantongi alamat itu, mereka langsung pergi. Bahkan tidak sempat untuk berganti pakaian. Bu Sulis dan Hera menggunakan ojek agar segera sampai. 40 menit mereka baru sampai di gerbang mansion mewah itu. Keduanya bahkan tidak berkedip melihat bangunan kokoh di depan mata. Sebelum Hera menekal bel, pagar tinggi besar itu sudah lebih dulu terbuka, membuat mereka terlonjak kaget. Nyonya sudah menunggu kalian di dalam, ucap Seon pada keduanya. Kau siapa? Tanya Hera. Ia takut melihat perawakan Seon yang tinggi besar dengan tatapan mata datar dan wajah sangar. Silakan masuk. Seon tidak menjawab dan mengajak mereka untuk masuk. Langkah keduanya terhenti karena melihat 10 orang dengan perawakan yang sama dengan Seon berdiri tegak di dekat pintu masuk rumah yang menjulang tinggi. Ini benar rumahnya Hendra. Bagaimana jika kita dijebak dan organ tubuh kita dijual? Gumam Bu Sulis.
Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan, terima kasih telah menunggu.